Rasanya buat Cio yang paling berat itu bukan perginya, bukan tarik ojeknya, mempersiapkan kesaksian. Iya, sampai dia, ya kan, terpujilah Tuhan memang ya. Jadi puji Tuhan, minggu lalu itu semua baik. Nah waktu itu dia, ayo jangan dulu gitu ya. Tapi waktunya Tuhan yang terbaik. Adalah anugerah Tuhan bagi kita semua ya. Mari coba kita buka Matius 20. Kita belum berdoa. Baik, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Kami beroleh anugerah jikalau kami diselamatkan oleh Tuhan. Kau berfirman bahwa itu bukan hasil usaha kami, tetapi adalah pemberian Tuhan semata-mata. Engkau pun memperingatkan kami supaya tidak seorang pun memegahkan diri, sebab semua adalah kemurahan Tuhan. Kalau kami pun boleh duduk di tempat ini saat siang hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu ajari kami mensyukuri setiap pemberian-Mu di hidup kami. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu, kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, perdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Tidak ada yang terlewat satupun, baik anak-anak yang ada di ruangan ini saat ini Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan bagi anak kecil, remaja dan kami orang tua. Dan Engkau terlalu sanggup dan tidak kesulitan untuk menerjemahkan pribadi-Mu di hidup kami. Hanya berikan kami Tuhan hati yang haus, supaya kami boleh beroleh anugerah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Siapapun tidak sanggup mengubah kami, tetapi Engkaulah sang pengubah itu sendiri. Kami mau sambut Engkau dengan sikap hati yang bersyukur. Ya Tuhan, biar di setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, kami boleh bersepakat ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan Yesus diam di dalam hidup kami, lalu bekerja melalui hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami sambut Engkau lihat kebenaran firman Tuhan ini, firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita buka Matius 28. Matius 28 ayat yang paling terakhir ya. Itu dikatakan amanat agung. Amanat agung, Amsal dibantu. Amanat agung, Amsal 28 ayat salah maaf ya, baru diingatkan. Matius 28 amanat agung. Amanat agung ya. Coba mari kita boleh melihat apa sesungguhnya saudaraku yang membuat Bapak, bukan mereka, awalnya dari tahun 2008. Namun sebelumnya sebetulnya saya ingat persis dari tahun 2005. Dari tahun 2005 di Tabga itu Bapak sudah dipercayakan oleh Pak Hani untuk tim misi. Untuk tim misi. Dan itu ditangkapnya, itulah yang terus dia lakukan dan kita lakukan bersama-sama. Nah, bagi setiap gembala-gembala ada perintah Tuhan secara pribadi, dan itulah yang melengkapi satu dengan yang lain. Ya, mari kita boleh lihat ayat 18. Yesus mendekati mereka, artinya murid-muridnya ya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kok silau dari sini ya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya sepanjang misi, spirit misi itu diberikan, mari kita bersama-sama. Amin. Mungkin tidak ke Bapak Ibu diberikan hati itu atau perintah itu, tetapi mari kita boleh mendukung bersama-sama. Itu perintah Tuhan dan perintah ya bagi Bapak Gembala. Saya ingat persis sebelum kita otonom, Bapak sudah dulu ke Jawa, ke Nias. Saya ingat persis itu. Makanya ketika berangkat dulu Nias, waktu Gunung Stoli kena goncang, Bapak beserta tim pergi ke sana. Mereka belanja di Sibolga karena susah membawa barang dari Batam, sehingga dari Sibolga dibeli semua kebutuhan, tinggal menyeberang ke Gunung Stoli, ke Nias dan semuanya. Nah, di situ saya ingat persis foto-foto yang mereka bawa itu, masih ingat saya, yang gereja yang hampir tidak ada yang berdiri tegak, digoncang, benar-benar digoncang. Mau merubuhkan aja pun takut, tapi posisi udah seperti itu. Nah, dari situ saya ingat juga dulu ke Jogja, ke mana ya, ke Parangtritis atau Padang Tritis ya Pak? Saya ingat persis itu. Dan berdoa untuk yang penguasa-penguasa di Pantai Ratu Selatan. Nah, saya ingat bahkan dulu kami ketika Bapak pergi misi itu diutus pendoa syafaat untuk berdoa mengelilingi rumah. Saking bagaimana itu satu pekerjaan berat. Tapi setelah kita menjadi otonom, maka itu yang Bapak dapat, bahwa semua kita menjadi rumah doa. Tidak ada tim khusus pendoa, tapi kita semua menjadi rumah doa. Amin saudaraku. Nah, kalau kita tidak menjadi rumah doa, maka hanya ada satu rumah lain, rumah persoalan. Nah, sejak itulah Departemen Doa tidak lagi ada khusus di wadah kita, tapi kita semua diingatkan untuk menjadi rumah doa. Paling tidak kita menjadi perisai bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Kita suami dan istri dan anak-anak harus menjadi perisai atas rumah tangga masing-masing. Tidak ada seorang pun yang setia mendoakan keluarga saya, keluarga kita, seperti itu. Selain kita yang harus selain kita yang harus setia. Betul saudaraku? Tapi lewat keluarga-keluarga yang kuat dalam doa, maka kita juga diajarkan usahakan kesejahteraan kota, lingkungan. Demikian dia berkesinambungan. Nah, sekali lagi sepanjang spirit misi diberikan, jangan kita bersungut saudaraku. Ini mungkin bukan untuk lain yang saya mau sampaikan. Ketika kami pergi ya ke Aceh, ke Nangro, saya ikut di situ bersama dengan Opo Rekla. Ketika kami ada di sebelum Aceh saya ingat persis sampai jam 2 kami di sana KKR. Bapak Ibu tahu ular benar-benar gini di situ. Iya, ada. Itu perdukunan yang luar biasa. Belum pernah KKR sampai jam 2 subuh. Dan itu mereka luar biasa. Dan ternyata di situ ketika orang hamil, ibu-ibu hamil bisa nggak tahu kemana bayinya. Iya, seperti itu. Jadi puji Tuhan di sana juga kita diajar oleh Tuhan. Banyak hal kalau saya boleh cerita, tapi puji Tuhan itu sebabnya saya pun sungguh bersuka cita ikut misi. Bukan spirit jalan-jalan. Kalaupun bapak-bapak seperti Pak Sinaga tahu lah ya Pak, kadang makan duduk di Panatapan itu hanya kecil. Tapi capeknya, bagaimana ke rumahnya Pak Felix itu kita udah saksikan dan yang lain. Mari bersama-sama bahkan kita berlomba. Amin. Bahkan ketika ada misi ke depan, ya, ketika ada misi ke depan, ketika kita memberikan persembahan, memang benar. Saya lebih baik kupas sekalian. Jika persepuluhan kita bisa berjalan semua, dimulai dari kita pelayan, tidak perlu kita khusus untuk misi. Itu nomor satu. Yang kedua,
ketika kita ujian kependetaan dibilang itu persembahan misi itu wajib 1 kali 1 bulan. Sebab sekalipun kita tidak pergi bermisi, kita harus pergi memberikan, karena di GBI itu ada departemen misi, saudaraku. Kita yang mengelola keuangan itu semua. Jadi supaya kita diberkati dengan kesaksian ini, jangan tertunduk malu ataupun berbeban berat, apalagi bersungut-sungut. Sesungguhnya berkat-berkat yang dipercayakan itu bukan milik kita, tapi untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Maka dikatakan pergilah. Nah itu dia. Kalau Tuhan berbicara kepada kita pergi, seorang pemuda mengatakan juallah semua hartamu dan ikutlah Kalau kita manusia berprinsip mengumpulkan kepada kita. Nah di dalam setiap kita sudah banyak firman, saudaraku. Mari kita boleh lihat jelasnya. Prinsip manusia mengumpulkan, bagaimana contoh nih, kita orang tua, bagaimana anak kita tidak susahnya seperti kita dulu. Betul tidak? Kita dulu mainnya ketapel, kalau sekarang udah beda. Ya kan, jalekat di kampung, kalau sekarang udah beda. Nah, jadi oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau kita boleh melihat itu, apa yang Tuhan percayakan dalam setiap firman, satu dengan yang lain itu berkesinambungan. Lebih baik pemikiran kita ini dijungkir balikan, lalu ditata Tuhan kepada yang tepat. Semua uang-uang yang dipercayakan Tuhan bagi kita berkat, nggak pernah milik kita. Nafas ini pun nggak milik. Amin saudaraku. Kalau kita masih ada yang bersungut-sungut, saudaraku, telat pemikiran kita, apalagi curiga. Karena jujur kita tahu firman, tapi memang kadang kita tersangkutnya di sana. Yuk, mari saling membangun sampai kita beroleh kemenangan. Amin. Iya, tidak ada kita bawa. Bapak saudara yang kasih Tuhan, ketika kalau misi itu ya, ini saya masuk dari sini. Ketika misi itu luar biasa. Gracio berkata, tempat tidur kami mah, itu tadi dibaca, makanya cepat seperti patas. Ya. Kalau kita kesaksian, saya percaya ke Pak Sinaga, kalau kesaksian kurang waktu kan Pak. Kalau dia sampai ditulis gini biar jangan kelamaan. Tapi bagus. Dia bilang gini, tempat tidur kami itu mah tempat tidur di sini. Jadi sudah izin ya Bapak Ibu. Jadi udah kosong di tengah, sehingga semua yang di sana itu, contoh mereka 3 orang, yang di pinggir itu bertemu di tengah, karena udah turun semua. Bapak Ibu boleh bayangkan itu. Jadi siapa yang bertahan itulah yang kejepit di tengah. Nah, iya kan? Coba kita bayangkan. Nggak tahu saya, karena yang ikut itu BR1 dari Medan untuk membantu nyupirin anak edak saya kemarin. Saya nggak tahu kalau bapak di tengah, tapi saya lihat bapak makin gemuk gitu. Luar biasa. Coba kita bayangkan saudaraku. Waktu Cio bagikan itu, mungkin dibagikan sedikit di kita ya, tapi waktu Cio bagikan kakinya yang seperti ini, berapa kilo Bang? 15 kilo, tapi saya hanya bilang Bang, banyak hal yang membuat kita bersyukur. Ya kan? Kalau Alek ke sana saya percaya luar biasa. Makanya saya tantang juga Sal, siapkan dirimu untuk melengkapi sekolahnya. Oke Sal, itu luar biasa. Mari kita lihat dulu ya. Udah jelas ya sampai di sini. Mari Tuhan kita lihat bahwa dikatakan pergi. Maka Tuhan katakan juga itu kepada pemuda, jual semua, bukan sebagian saudaraku. Yaitu tentang pemuda. Nah itu nasihat Tuhan. Kita nggak boleh, memang bukan mengutip, tapi itu adalah bagian dari firman Tuhan. Mari kita boleh lihat di Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Jujur ini agak rusak atasnya, jadi kita agak berjuang, mungkin bisa diperbaiki ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ya, terus dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekiah bin Yosia raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau, dan engkau sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dikatakan di sini bahwa aku menaruh perkataanmu di dalam mulutmu, di dalam kepadamu, dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat saudaraku, bagaimana Yeremia itu dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata, aku ini masih muda. Mungkin kita juga seperti itu, saudaraku. Tetapi yang saya boleh lihat di sini bagaimana dia seorang pemuda dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, ketahuilah pada hari ini. Mana tadi yang 9? Ya, sesungguhnya aku. Oke. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Perkataan Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat bahwa Yeremia masih muda. Coba ayat yang ke-10. Tujuan Tuhan adalah apa? Ya, ayat 10 cepat ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Apa maksudnya? Mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Seperti ada yang berbenturan, ada yang mencabut, ada yang menanam, ada yang merobohkan, ada yang membangun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita kapan kita mencabut. Contohnya, tapi ini memang ya nggak bisa kita bahas dari bawah. Anak-anak kami waktu masih kecil, saya percaya ada orang tua yang melakukan itu. Waktu anak-anak kami masih kecil, Tuhan ingatkan saya seperti ini. Ada banyak yang didengar oleh mereka mungkin yang tidak tepat, iya kan? Seperti itu. Ayub juga seperti itu. Dia selalu bersyafat anak-anaknya. Sehingga itu yang ditaruhkan di hati saya. Setiap apa yang didengar anak-anak kami yang tidak berkenan di hadapanmu, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga itu tidak akan berkesinambungan, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak tepat. Nah lalu kita tanamkan, kami tanamkan pengenalan akan Tuhan, hati yang mengampuni. Nah di situ dia. Itu. Nah bagi kita juga seperti itu, saudaraku. Kami lepaskan apa yang Roh Kudus ingatkan, tetapi tersetlah firman itu di dalam kita. Kapan firman itu kita luncurkan? Kapan firman itu kita nyatakan? Ya, nah, jadi di sini bagaimana dia seorang Yeremia seorang muda. Kita pun sama. Tadinya kita bukan orang-orang yang tahu gitu, orang-orang yang tidak tahu bahkan manusia dosa, tapi kita dipilihnya. Saya percaya ini firman bukan hal yang tinggi-tinggi ya, tapi coba mari kita sadari. Tapi tidak cukup hanya dipanggil, saudaraku. Untuk itulah kita terus diperlengkapi dan harus diperlengkapi. Amin. Bagaimana kita bisa membangun, menanam, meruntuhkan, membinasakan, mencabut, merobohkan? Gak bisa seenak hati. Harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi tidak bisa suka-suka kita, dan harus Tuhan yang menggerakkan di hati kita. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk meluncurkan firman itu. Ibarat jadi firman itu adalah senjata kita, saudara. Amin.
Saya percaya Bapak Ibu telah banyak melakukan, tapi mari terus yuk. Sesungguhnya kita ini sudah di tingkat yang luar biasa mendengarkan firman Tuhan, tapi mari terus, kita boleh terus setia. Dan sudah semakin kita dewasa, tidak lagi susu makanan kita. Ya, mari coba kita buka Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas, ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan Allah ada padaku. Mari kita baca bersama yuk. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kenapa seorang hamba Tuhan dia berkata, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Bisa jadi KKR ya. Bahkan saya percaya kita memperkatakan ketika kita ada yang kita boleh alami anak kita seperti itu ya, kita sendiri. Itu karena Tuhan telah menaruh perkataannya di dalam kita. Amin saudaraku. Tapi mari kita boleh terus untuk bertumbuh sehingga semakin kita akurat maunya Tuhan apa bagi kita. Ya, maunya Tuhan apa bagi kita. Sampai kita di tingkat semakin selaras dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu tidak mudah. Harus membangun dengan setia dan setia. Kita pun datang siang hari ini karena setia. Tanpa kita setia tidak bisa. Maka itu perlu kita miliki bersama-sama sampai setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Tidak secara kebetulan kemarin kami bawa anak-anak ke Iora ya. Kami bawa anak-anak pemuda di Tuhan ya. Sebelum-sebelumnya pernah tempat lain, karena memang anak-anak muda kita ini belum bisa ya hanya di gereja gitu. Sebabnya sering pergi. Tadi malam juga ada kegiatan, tetapi juga pendekatan supaya bisa. Tentu ada pendisiplinan ya. Kenapa demikian? Coba mari kita bisa lihat di Titus 2 ayat 6 ya. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita juga belum tua-tua banget ya, karena firman ini juga untuk kita. Dikatakan begini, demikianlah orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saya belum berenung, yang lebih cepat pemikirannya berubah itu adalah remaja, pemuda, bahkan dari kecil. Sebab itu ketika kita sudah semakin mulai di tingkat dewasa, kita semakin berpikir lebih akurat lagi. Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa dikatakan begini? Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Pemuda identiknya melakukan apa yang dia mau. Ya, tidak untuk mengeneralisir besar semua, tidak. Nah, terutama anak-anak kita yang masih remaja, dianggap mereka kadang menganggap diri sudah gede, tetapi belum bisa mandiri. Nah, bagaimana untuk melihat ini? Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pun melihat ini sebagai tanggung jawab saya secara pribadi. Kita rata-rata diberikan Tuhan anak di sini ya. Mari bersama-sama
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat anak-anak kita sekarang di dalam mencari ilmu ataupun dalam menangkap ilmu mereka mudah. Tetapi izin ya, dalam karakter mereka ini tidak mudah. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan dikatakan kita kampungan. Bahkan dikatakan kita selera orang tua, selera mama memang orang tua. Iya kan? Nah, seolah-olah mereka menempatkan diri di tempat yang tertinggi. Memang kita tidak pungkiri kejenisan mereka dari kita itu sangat berbeda. Tapi kenapa dikatakan nasihatilah mereka? Apakah firman ini ditujukan kepada pemuda menasihati pemuda? Apakah firman ini ditujukan kepada anak-anak untuk menasihati pemuda? Coba mari kita lihat. Ada benarnya bahwa ini adalah untuk kita Bapak Ibu. Dan saya tidak menasihati Bapak Ibu, menghimbau. Ya, suatu ketika Tuhan berkata begini kepada seorang muda, Amsal, lihat dulu. Apa yang harus kulakukan? Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku berkenan kepadamu? Hormatilah ayah ibumu. Si pemuda itu berkata apa? Aku telah melakukannya. Coba. Tuhan berkata sekali lagi, pemuda itu berkata, itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Itulah pemuda. Mungkin juga kita. Tapi saya bawa di sini pemuda, seorang muda. Maka Tuhan berkata, juallah seluruh hartamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ngomong sama anak kita, mama ini dibuat aku masih seperti anak kecil. Mereka gak mau. Padahal kita tidak mengatakan, kamu kan masih kecil. Gak tahu kalau Glory, kamu kan masih kecil. Tapi kalau sama si Noel, udah lebih tinggi dia, sudah lebih bisa. Anak-anak kita, anak kami juga demikian Bapak Ibu. Tapi mari kita boleh melihat bersama-sama. Artinya di sini menasehati bukan hanya menasehati tapi membawa mereka kepada Tuhan. Sedang kita pun masih datang kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kita pun belum cukup kan? Saya merasakan, aduh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita memiliki tanggung jawab di pundak kita, membawa anak-anak kepada Tuhan, supaya mereka menggenapi firman yang tadi, menguasai diri. Ini langkah yang awal sebetulnya. Bahkan target Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk siap diutus ke bangsa-bangsa. Tadi ada juga diingatkan. Kenapa kok ini ya gitu ya? Coba mari kita lihat saudaraku. Jadi sedang kita terus bertumbuh dan kita ini masih di dalam terus mengejar perkenanan Tuhan. Masih juga harus kita membawa anak-anak kita. Sebab itu mari kita boleh terus bersinergi bersama-sama. Bapak Ibu, membawa kepada Tuhan jauh lebih sulit. Coba kita larang anak kita sekolah. Orang tua apa sih mama ini disuruh kerja anaknya nggak sekolah? Mungkin ada yang gitu ya kan? Nggak usah dulu kerja nak. Contohnya, jaga dulu adikmu, mama mau pulang ke kampung gini misalnya, atau bapak. Dan pasti kita tidak lakukan itu. Kita berpikir jauh. Jangan sampai dia terganggu sekolah. Nah itu baik Bapak Ibu. Saya boleh melihat, dan mari kita boleh melihat anak-anak kita sekarang di pundak kita yang sungguh luar biasa. Mereka tidak mudah Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami tantangan. Ya, mengalami tantangan. Tetapi mari
kita lihat berita sukacita dari Tuhan, pasti kita diberikan Tuhan kemampuan. Amin, Bapak Ibu orang tua. Namun ketika mereka tidak mau, jangan dibilang nggak mau. Ya, ini firman Tuhan sedang turun atas kita. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Di Amsal, lupa saya Amsal berapa ya, dikatakan demikian, ajarlah mereka sejak kecil supaya di masa tuanya mereka tidak akan menyimpang. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah untuk anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Sepakat kan? Coba dijawab saya Bapak Ibu. Ya. Tidak lagi hanya untuk kita suami istri. Saya baru melihat Pak Sian di kampung, seluruh halaman kampung itu penuh dengan jagung. Jagungnya Pak Sian. Ya. Dan saya percaya itu ditujukan untuk Elizabeth dan Immanuel. Sampai cucu enggak ya? Mungkin juga. Tapi luar biasa. Dan yang lain juga pasti sedemikian. Coba dulu sumringah wajah kita Bapak Ibu. Yang mau apa ini? Saya mau mengajak, biarlah juga persekutuan dengan Tuhan terus kita bawa anak-anak kita ini. Seperti Yeremia yang dipanggil Tuhan. Sesungguhnya dimanapun bidang-bidang mereka akan menjadi perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan ketika mereka takut akan Tuhan. Amin. Saya tadi tanya di remaja, Gaby mau jadi apa? Arsitek. Laura mau jadi apa? Pelukis. Yang lain juga. Itu baik. Tapi biarlah mereka tetap takut akan Tuhan, terlebih takut akan Tuhan. Sehingga sebagaimana dia seorang pelukis, dia menjadi pelukis yang takut akan Tuhan. Amin. Bagaimana dia juga menjadi seorang dokter, dia menjadi dokter yang takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan sumbernya, maka bahaya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita nggak kerja keras terhadap anak-anak kita hari-hari ini, nggak mudah saudaraku. Jangan sampai punah pengenalan akan Tuhan di keluarga kita. Amin. Amin. Ini dari kita untuk kita. Saya tidak mengatakan untuk Bapak Ibu saja. Tidak. Bahkan lebih berat juga bagi kita yang menyampaikan. Kita orang Batak mengatakan begini, ada teman anak kami Abigail ya, di Disimol, anaknya 8 saudara. Boleh tanya Abigail, 7 perempuan, yang ke-8 laki-laki. Dan suaminya memang berkata, sebelum ada anak laki-laki, coba. Abigail bilang gini, kasihan Abimu. Suatu kali mereka ada acara ke rumah bapak itu, dikirain keponakan atau siapa tahu anaknya 8. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan saya lebih baik, dan tidak boleh kita katakan demikian. Kemarin juga saya melayani satu keluarga, harus sampai ada anak laki-laki, ya kan? Saya berbicara lagi kepada keluarga yang lain. Bagaimana dengan anak ini? Saya katakan anak laki-laki. Bapaknya ngomong gini, kalau ini hanya main ini. Bilang anaknya laki-laki. Yang menyediakan air putih ini perempuan. Jadi meragam kan? Coba Bapak. Bukan tidak boleh. Saya pernah berkata,
mau ada anak laki-laki, puji Tuhan. Mau lo lengkap, puji Tuhan teh. Apa dibilang gabe, panggabean, gabe. Ada anak laki-laki, anak-anak perempuan. Tidak secara kebetulan ini Bapak Calvin datang dari Jakarta, jemaat paling terjauh siang hari ini, dan datang dari Medan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dan anak. Tapi Bapak Ibu, ada anak laki-laki dan tidak kedatangan Tuhan, sama juga bagi kita kan. Nah memang siapa tahu dan salah. Tapi mari kita melihat, sehingga bukan lagi kita hanya melihat itu sebagai sesuatu yang terpenting dari apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Sehingga apa yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita bawa bersama-sama. Kita mendidik bersama-sama. Jangan curiga Bapak Ibu. Yang mau kita genapi adalah bagaimana kita orang tua, bagaimana anak-anak kita juga sampai di tingkat perkenanan Tuhan. Dan itu belum di tangan kita sekarang. Bapak Ibu sudah mendengarkan tingkat perkenanan itu di tangan kita. Untuk itulah kita masih perlu membangun setia. Sehingga apapun anak-anak kita ini jurusannya, pondasinya adalah satu, takut akan Tuhan. Amin. Itu ya. Ketika mereka dalam bidang mereka masing-masing takut akan Tuhan, maka firman itu akan menjadikan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Nah, mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 13 dan 14. Hai orang muda, hai anak muda ya dikatakan. Yuk, aku menulis kepadamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Kalau tadi dikatakan menulis kepada kamu hai bapak-bapak, Bapak juga ibu ada di sana. Amin. Jangan kita tanya mana aku gak ada ibu. Kita identik ada bapak ada ibunya ya. Ya, oke. Aku menulis kepadamu hai bapak-bapak. Mana ini? 14. Oke. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Satu-satunya yang membuat anak-anak kita bisa mengalahkan yang jahat, dimulai dari kita orang tua, adalah karena firman itu diam di dalam kita. Amin. Amin. Pola pikir anak kita dangkal jikalau belum bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka ya memang sih contoh narkoba, seks atau yang lain ada juga, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi coba kita lihat anak-anak muda, banyak juga. Dan kita boleh melihat ya. Nah oleh sebab itu yuk anak-anak muda, anak-anak kami yang ada di tempat ini, sering kami sampaikan begini kepadamu, karena kamu akan berdiri sekian tahun lagi menggantikan kami. Disitulah firman Tuhan digenapi. Kita akan mengulurkan tangan kita kepada mereka, dan mereka akan menuntun kita. Kemana kita kira-kira dibawa jikalau mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Maka tidak cukup, Pak ayo makan burger, Pak ayo makan ini. Tidak cukup hanya itu. Itu pasti mereka berikan kepada kita. Tapi supaya mereka membawa kita kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, itulah yang akan kita kerjakan. Sama seperti tadi, nasihatilah mereka. Sedang kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita juga membawa anak-anak kita. Saya rasa itu pekerjaan kita di bumi.
Mencari kebutuhan kita juga iya, tapi mencari Tuhan juga adalah tugas kita. Belum otomatis mereka saudaraku, bapak dan ibu. Kemarin di supir dapur 12 itu kaget mendengar si Haikal. Kami bercerita, saya di dapur 12 kan, saya di depan. Jadi berbicara tentang teman-teman. Jadi supirnya ngomongin, masih SMP ya? Kaget dia. Dikirain Haikal sudah lebih dari SMP. Nah, jadi badannya memang sudah besar, itu nggak ada yang salah ya. Tapi memang pemikirannya belum. Nah, oleh sebab itu juga, mari kita boleh terus mengcover, mengkawal. Puji Tuhan kayak anak kita ini. Anak makin cantik dia ya, dan makin pandai merawat diri, udah mahasiswa dia. Dan dilihat teman-temannya. Dulu ibu udah bisa tidur, sekarang nyenyak. Kemarin hampir ikut ibu ke Medan loh Pak, terus. Coba. Sekarang Medan Batam jadi dekat ya Ana ya. Gitu. Itulah. Coba apalah yang membuat kita berani memutus anak-anak kita di Medan sana? Iya kan? Kalau hanya kita yang dilihat itu ada masanya Pak, Bu. Tetapi firman Tuhan yang tertinggal di dalamnya, itulah yang menguasai dia. Saya dulu sampai di Batam, saya dengar begini. Kalau tidak begini, mana kuat di Batam? Hal kita loh. Saya dengar itu di lingkungan Takga. Mereka ngobrol, saya lewat, saya dengar. Akhirnya saya tanya, biasa begitu. Kalau mereka masuk pagi, mereka kerja yang lain malamnya. Paham Bapak Ibu? Coba bayangkan. Dan puji Tuhan kalau masih tetap dipegang nasihat orang tua. Tapi kan tantangan dari luar itu menggiurkan. Sehingga anak-anak kita juga nanti pulang, bukan berubah dia, karakternya makin baik lah. Maksudnya bukan berubah, dipengaruhi. Bahkan mereka juga, ibu, bapak ditanamkan. Kami sudah utus loh anak, di sana cari persekutuan, di sana juga melayani Tuhan. Baik juga sahabat di apa? Di mana itu Pak, Bu? Bali atau Bali Bu? Bali ya? Saya udah sampaikan ke Ana, ke si Sabet. Ana, Sabet, saya pernah ke Bali, sedikit ceritanya. Ada acara kami di Surabaya, kami ke sana sebelum mulai acara, maka sedikit ketemu kami sama Lydia Kandu. Saya bilang, maaf Bu, Ibu Lydia Kandu ya? Iya Bu, katanya. Tahu-tahu di pesawat kami satu pesawat. Kami sedikit kan, dia mundur, ibu itu ke sana, kami di sini cerita-cerita. Maka diceritakan bagaimana anaknya, waktu itu anaknya dia ceritakan karena anaknya di sana mau melahirkan. Cerita, oh puji Tuhan. Coba, di sana itu sudah di sini penyembahan, di sana lagi, di sana lagi, di sana lagi. Itu di Bali. Luar biasa. Tapi memang itu mereka. Coba, bagaimana mereka boleh kuat di sana? Nah, jadi mari terus kita boleh pantau, kita dampingin lewat komunikasi kita. Baik juga anak-anak kita yang ada di Batam. Ya, seperti itu. Nah, jadi dikatakan di situ ya, mengalahkan yang jahat. Jangan sampai dikalahkan. Jadi Bapak kemarin ngomong gini ya, waktu di pantai, wah, luar biasa ya anak-anak kita ini, seperti itu. Anak-anak yang masih remaja, saudaraku, sukacita surga luar biasa. Kami membawa peralatan-peralatan yang sederhana. Tahu-tahu lupa kuali, kami beli kuali. Kalau nggak makan, nggak mungkin anak-anak mau makan telur rebus kan? Waduh, beli kuali kami, saudaraku. Luar biasa. Tapi asik. Mari, saya tadi bilang sama anak-anak di remaja,
belum terlambat. Ayo Laura, ayo Yubel, ini wadah. Mari bersama-sama. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi dikatakan seperti ini, ketika kita boleh terus mengingatkan, jangan hanya berkata, kau udah doa ya? Udah baca firman belum? Gak bisa, saudara. Kita ciptakan sesuatu, izin ya, izin gitu. Di rumah juga kadang saya beli kuaci, bang, kita makan kuaci yuk. Ya, kalau tidak anak-anak kita akan betah di sana, di luar. Bukan membuat anak-anak kita nih biarin aja lah, orang rumahan, anak mami gitu. Enggak juga. Ada event-event silahkan, karena mereka perlu juga berteman. Tapi kita dampingin Bapak Ibu, sehingga mereka bukan dikalahkan, tapi mengalahkan. Ya, saya percaya Bapak Ibu hebat-hebat untuk mengerjakan apapun yang bisa kita lakukan. Sebetulnya sederhana juga bisa. Seperti tadi malam di sini, ya, beli jagung ceritanya. Ayo kita bikin jasuke. Apa itu jasuke? Itu tanam yang ada jasuke. Apa tuh? Jagung, susu, keju. Nah, yuk bikin. Sederhana. Bapak Ibu, yuk. Bahkan kita topang. Ada hamba Tuhan. Teringat saya tiba-tiba. Ada hamba Tuhan, ini lucu. Kalau udah ketawa saya juga, saya ingat, nggak bisa saya tahan. Ada anak-anaknya katanya, anaknya tidak mau kan, nggak mau dia pergi dan tendang katanya. Mana mau? Gitu juga. Betul, saya kaget dibuatnya. Nggak mau tendang. Coba ditonton. Dia bilang gitu, supaya jangan kita lihat hanya lembutnya. Kalau di Amsal dikatakan ya kan, bahwa bukan roti, rotan, tapi sayangkan nyawanya. Malah kita nggak sayang kalau kita nggak disiplin. Nah, coba mari kita lihat saudaraku, ya. Selanjutnya ketika kita terus memperlengkapi mereka, Yesaya 3 ayat 4. Coba mari kita lihat. Dan saya percaya anak-anak kita sudah banyak yang dipercayakan Tuhan, tapi mari lebihan. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Sehingga kelak nanti mereka akan berdiri di negeri, di kota di mana Tuhan tempatkan mereka. Mereka jadilah menjadi anak-anak terang. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kita tanya, udah siap tugasmu belum? Bapak Ibu, anak-anak kita yang di sekolah kan, udah kau kerjain PR-mu? Belum? Oh loh. Tapi mari kita kawal, gimana persekutuanmu? Halo Bapak Ibu, bagaimana persekutuanmu? Sekalipun kita tanya juga nanti gimana kuliahnya, tapi bagaimana persekutuanmu? Amin Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terlewat. Sekali-sekali di sidang, ya, sekali-sekali di sidang. Bapak sering ngomong begini kalau kami lagi makan bersama di rumah. Amsal, kau tadi dapat apa firman itu? Ibadah 1. Dia jelaskan ayat, papi nggak minta ayat firman. Jadi ditanyain supaya ada respon kita seberapapun. Kepada orang tua beberapa saya juga sampaikan. Misalnya sekolah minggu, tadi kakak Sabit itu ngomong apa di sekolah minggu? Ceritakan dulu sama mami, sama mama. Itu Bapak Ibu. Jangan hanya ditanya, persembahannya tadi dikasih enggak? Iya kan? Boleh, bagus juga. Tapi kita ceritakan. Di mana tadi? Di sekolah minggu nak? Di sekolah juga gitu. Sehingga ada interaksi antara anak dengan kita orang tua. Kalau kita hanya bertanya luarnya saja, say hello, maka dia juga akan menjawab demikian. Ya kan? Nah, jadi puji Tuhan sering saya tanya, Cio gimana tadi? Mau main bola aja saya tanya, Bang gimana tadi? Siapa yang menang? Mau bakar-bakar? Tadi bakar apa Bang? Bukan, mungkin bagi dia sih semua ditanyain. Tapi supaya ada komunikasi saudaraku,
Jikalau tidak ada komunikasi antara kita dengan anak, susah dibawa. Betul ya? Saya percaya kita sudah lakukan, sehingga itu akan terus semakin kita lakukan lagi. Ini yang Tuhan katakan, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka. Pemimpin mereka itu siapa? Ketika anak-anak kita diangkat jadi pemimpin, maka dia akan memimpin orang-orang nanti dimanapun. Ya, bukan ambisi pemimpin loh. Kan doa kita kan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, betul nggak? Ya kan? Ya, Tuhan pun berkata menjadi kepala dan bukan ekor, tapi bukan ambisi. Dan saya percaya dengan otomatis mereka akan mencari, mereka akan sadar apa tujuan mereka. Belajar, sekolah, seperti itu. Jadi bagi anak-anak kita yang sudah besar sekalipun, ya, yang sudah besar sekalipun, harus kita kawal sampai kita menutup mata. Sehingga ketika kita tinggalkan, kita sudah yakin betul bahwa mereka akan tetap mengikuti Kristus. Bahwa anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang menceritakan kebesaran Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Iya. Ini pekerjaan kita yang paling berat dan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bagi kita orang tua, bagi anak-anak kami, jangan hanya kejar pekerjaan PR di sekolah, tetap cari persekutuan, bangun persekutuan. Orang-orang ditinggal itu bukan orang yang bodoh. Orang-orang yang melakukan kejahatan bukan hanya sekedar batas pemikiran yang sederhana, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu mari bersama-sama. Kita pun sedang bertumbuh, anak-anak kita juga kita kawal. Saya percaya Bapak Ibu sepakat, tidak lama lagi mereka akan mengajari kita. Mereka akan membawa kita, mengarahkan kita. Gak boleh gitu mah, jangan lagi diingat yang dulu-dulu. Itu kan dulu, jangan dulu, sekarang udah beda. Kita sudah dibuat begitu. Tidak semua benar, tapi juga tidak semua salah. Bagaimana kita bisa memilah, menyaringnya, memfilternya, kalau kita tidak terus bertumbuh? Mari, ini tanggung jawab kita bersama-sama. Anak-anak di pemuda paling berapa menit dibanding di rumah? Anak-anak di sekolah minggu paling berapa menit dibanding di rumah? Anak-anak di sekolah ada budi pekerti berapa menit? Gembala-gembala yang sesungguhnya, yaitu bapak dan kami ibu-ibu. Maka mau kita harus pikul tanggung jawab itu. Tadi juga saya tanya Bapak Esther, udah mau coba ke USU, dekat-dekat di Batam, di Medan juga dekat-dekat, ya kan? Dekat kan? USU dan kampus kan? Nah, bersinergilah memuliakan Tuhan. Peniel kemana nih? Yobel, Peniel, Peniel kemana nih? Meluncur Pak, diluncurkan kemana dia? Hah? Ada yang di luar Batam, ada yang di dalam Batam. Oke, amin. Jadilah mereka menjadi anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan. Ya, itu tugas kita. Benar. Dikatakan seperti ini di Yeremia 9 ayat 23-24, dikatakan jangan berbangga karena semua itu. Orang kaya logikanya wajar berbangga karena kekayaannya. Orang yang penuh hikmat pantas berbangga karena hikmatnya. Orang kuat pantas berbangga karena kekuatannya. Tapi kata Tuhan, yang disukai Tuhan adalah karena benar. Benar? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, dikatakan. Ya? Coba lihat Bapak Ibu. Itu ayat 23. Ayat 24. Ya? Baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu ia memahami dan mengenal aku. Jadi tidak salah sekolah saudaraku. Jangan
sampai kita buat ini titik klimaks kita. Baik anak-anak kami, kalau Tuhan berikan kesempatan, puji Tuhan. Kemarin Bapak juga sampaikan, berapa persen yang dipelajari di sekolah, di kampus, dipergunakan di masa hidup. Tapi hidup kita di dalam Tuhan sampai mata kita tertutup. Dan itu ada masa pensiunnya. Capek kita mengejar, bukan tidak boleh. Anak kami juga puji Tuhan ada kesempatan. Sharon, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan, Sharon itu nilainya bagus. Dia dapat nilai yang terbaik. Ketika saya tanya dosennya, ketika dipanggil kami galang, Pak, nggak tahu Sharon dengar apa enggak? Kenapa? Gimana Sharon? Gimana Sharon ya Pak? Kami ada semeja dengan dosen. Itulah makanya dipanggil ibu ke sini. Oh, saya diam. Iya ya, gitu. Tapi puji Tuhan cepat. Ketika dipanggil dia, apa dibuat namanya di situ, kehormatan besar dibuat. Itu dari manusia. Tapi kami tetap katakan, puji Tuhan, kau beroleh anugerah. Amin. Tapi kami terus katakan, sampai perkenanan Tuhan turun atas. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Yuk, saya berbagi. Ayo Bapak Ibu. Tadi Angga Mami Sapa, mau kemana melanjut? Mau kerja dulu. Terinspirasi sama abangmu, oke. Bersinergi Pak. Di rumah membangun misbah, jangan dibiarkan padam. Itu perintah Tuhan. Ya, coba 1 Korintus 1 ayat 29-30. Kalau kita nggak takut akan ini, maka kita akan terlewat sungguh. Supaya jangan ada seorang manusia pun, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow. Ya, 31 coba. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Bukan sombong di dalam Tuhan, bermegah, puji Tuhan, aku mengenal Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Sehingga pada saat penjemputan kita tiba, ya kan, anak-anak kita juga tiba penjemputannya, kita bertemu di hadapan Dia. Ini yang akan kita capai. Amin. Maka saya pernah katakan, dengan tangan begini, dengan begini, hanya di suku kita. Kalau udah begini, ngamuk ribe sudah, begini belum. Gak ada kayak gitu di Alkitab. Tapi kita hargai. Jadi bukan salah semua saudaraku, tapi di atas itu ada gitu loh. Betul tidak? Ya, Efesus 6 ayat 6 dikatakan melakukan kehendak Allah. Gak usah dibuka. Yang terakhir 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yuk kita bangun kesetiaan kita. Kita bangun kesetiaan kita. Kita bangun kesungguh-sungguhan kita. Ada masalah terus kita maju ke depan. Makin kita mundur bukan berarti makin sampai. Logikanya kalau kita makin mundur makin jauh. Betul nggak Bapak Ibu? Semakin kita kejar, semakin kita memang sungguh-sungguh, bukan semakin enak. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi semakin kita maju, jauh lebih baik. Tuhan katakan kok, ketahuilah. Tahu nggak kira-kira gitu? Ini bahasa saya. Itu kata Tuhan. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai ke semenjak. Itu tadi di Matius kita baca. Ada banyak tantangan.
Ada banyak tantangan, ya, kita hadapi mengikut Tuhan. Tapi saya mau berkata, ataupun bertanya, kalaupun kita tidak mengikut Tuhan, ada tantangan kan Bu? Ada tantangan juga kan? Lebih bagus kita mengalami tantangan, menghadapi tantangan, tapi berarti. Dan Tuhan tidak lepaskan kita sendiri. Dia beri jaminan, aku menyertai engkau, ketahuilah gitu lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya jikalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sungguh benar takut akan Tuhan, maka yang lebih berbahagia adalah kita sendiri. Ada seorang hamba Tuhan berkata gini, saya sekolahkan anak saya semua sekolah pendeta. Mau dia insinyur pertanian, dia wajib sekolah pendeta. Mau dia jadi dokter, dia wajib sekolah pendeta. Oh gitu ya Pak. Terus bukan harus jadi pendeta, tetapi supaya karena dasar-dasar kehidupan pengenalan akan Tuhan, di situ mereka akan dapati banyak dikatakan. Wow, betul juga kan Bapak Ibu? Sehingga ketika mereka kelak ada di titik klimaks hidup mereka, di keberhasilan mereka, bukan mereka yang tahu, tetapi mereka menjadi perwakilan Tuhan. Mau apapun, kadang-kadang kita berpikir kalau dari sekolah pendeta itu pelarian, nggak ada lagi jalan lain. Padahal kita hidup dari Tuhan dan ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Gitu. Bapak Ibu, kita sendiri nggak bisa memperlengkapi anak-anak kita, maka kita perlu orang lain. Kalau kita hanya kawal-kawal gini anak-anak kita Bapak Ibu, maka Efesus 4 ayat 11 itu tidak berlaku bagi kita. Tetapi mari kita boleh melihat anak-anak kita ada orang lain yang memperlengkapinya. Begitu juga dengan kita. Saya percaya bukan hanya dari gereja lokal kita belajar firman, betul? Ada dari media-media lain. Tapi Roh Kudus menjadi filter bagi kita untuk boleh menyaring mana yang harus kita konsumsi dan tidak, sehingga kita tidak lari dari itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya sampai Tuhan mengenal kita. Amin Bapak Ibu. Saya sangat rindu semua anak-anak kita ini juga boleh terisap bersama-sama di wadah-wadah mereka. Mari saya ngomong kepada juga orang abang-abang yang udah kerja ini, ya, kita sedang menggodok supaya nanti ketika ada wadah pemuda dewasa, kalian ada di sana, ya, Alek, ya, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Bekerja bukan berarti sudah cukup, malah kita perlu dipagari, kita perlu mengikut Tuhan. Jangankan anak muda, saya sadar kalau saya berhenti sekarang, maka saya tidak mendapat apa yang sudah disediakan Tuhan. Justru itulah, mari setiap kita yang sudah sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh. Mari, saya pernah sampaikan, ketika ini kolam renang, di sana pinggirnya, kalau kita berenang dari awal ini, nah kemarin mengatakan kalau kita berhenti di tengah, ada yang jawab apa? Lonong. Jadi kita harus sampai ke depan. Bagaimanapun Tuhan memang sudah katakan, siapa yang mengikut aku, maka dia akan memikul salibnya. Di Paskah saya sampaikan itu bagi kita, bukan memikul salib Kristus. Salib kita yang kita pikul untuk mengikut Kristus. Jangan kita salah lagi Bapak Ibu. Bukan salib Kristus kita pikul, salib kita yang kita pikul untuk mengikut Kristus. Kalau Yesus telah selesai memikul salib yang ditimpakan kepadanya, dan itu pun demi kita. Mari bersama-sama Bapak, sekalipun Bapak jauh,
ada 2 kota yang Bapak gembalakan. Bapak sendiri, anak-anak di Medan dan di Batam, ada Ibu. Ya kan Bu? Semangat ya Bu. Puji Tuhan. Ya, mari kita boleh bersama-sama bersyukur. Kiranya kita boleh terus menyadari tanpa Tuhan kita mengalami kekeringan. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, bagaimana Yesus dia merasa mau mati ketika dia mau ditinggal oleh Bapaknya. Sama seperti Daud, jangan tinggalkan aku sama sekali. Hanya itu permintaan Daud. Ya, bagi anak-anak kami, pemuda kita semua, ya, harus ada seperti itu. Apa itu? Ada perasaan gelisah, galau, berantakan pekerjaan kita. Jikalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, itu harus kita cari setiap hari. Di malam hari kita berkata, Tuhan, ingatkan aku di sepanjang hari ini di mana aku menyakiti hatimu. Berperkara kita di hadapan Tuhan. Pagi kita mulai dengan Tuhan, malam kita tutup dengan Tuhan. Itu akan lebih mengontrol hidup kita. Unang pula tadi dulu masing-masing. Bapak Ibu, hamuna, toh juga nanti kita kembali ke situ. Daripada makin jauh, lebih baik sekarang ini, ya. Mari. Dan itu pun belum berhenti. Saya ingat kemarin ikut banyak yang Pak Tamunan berkata, tidak akan berhenti penampian, pemurnian, betul? Ada di live streaming itu Bapak Ibu. Itu akan terus sampai digenapi firman Tuhan 2 Tesalonika 5 ayat 20. Roh, jiwa, dan tubuh kita apa dia? Tidak bercacat. Nah, mari kita katakan, Roh Kudus ingatkan aku. Firman itu satu dengan yang lain bertautan, bersinergi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan firman itu bagi kita. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami boleh dilayakkan Tuhan, belajar di tempat ini, belajar di hadapan Tuhan, baik juga di live streaming Tuhan. Kami menghargai persekutuan kami, baik juga secara pribadi. Ya Tuhan, temukanlah kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami rindu Engkau mengenal kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas, siapapun tidak bisa menggembalakan kami siang dan malam. Tetapi ada Roh Kudus yang siap mendisipul kami, memuridkan kami dalam keadaan apapun, dimanapun, dan sanggup menolong kami mengerjakan, menaruhkan pikiran Kristus di dalam setiap kami. Roh Kudus Engkaulah guru yang sempurna bagi suami kami sebagai sumber, demikian bagi kami istri sebagai penolong, sebagai ibu bagi anak-anak kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, bagi anak-anak kami juga, baik yang dewasa, remaja, baik anak kecil. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengikatkan diri kami dengan-Mu Bapa, sebab hanya itu satu-satunya yang membuat kami satu roh dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga perlu bersekutuan. Aku mengucap Engkau Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Mengirimmu seumur hidupku. Pikiranku, kehendakku
bagi hidup kami. Diberkatilah Engkau Tuhan melalui hidup kami. Diberkatilah keluarga kami Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu sebagai sumber, sebagai suami, sebagai sumber di tengah keluarga kami, yang berfungsi sebagai imam dan Tuhan sebagai rantu, yang akan menjadi perwakilan Tuhan di keluarga kami, bersinergi bersama-sama dengan kami menjadi istri penolong yang Tuhan kehendaki Tuhan, yang sepadan ya Bapa untuk menggolkan tujuan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka yang sudah bekerja, di dalam studi mereka yang masih sekolah, di dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Biar anak-anak kami tetap Engkau temukan Tuhan, anak-anak yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, taat akan orang tua, sehingga mereka juga tetap dengar-dengaran kepada orang tua. Demikian juga kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran dengan-Mu Bapa dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur boleh diperlengkapi di tempat ini Tuhan, bersama dengan seluruh orang-orang kudus, baik di ibadah 1 dan 2, bersama dengan keluarga kami ada di dalamnya, bersama dengan gereja-Mu Tuhan, tubuh-Mu yang lain. Makasih Bapa, bahkan kami bersyukur boleh diberikan Tuhan kesempatan melayani Engkau dan umat-Mu. Kami bersyukur Bapa. Diberkatilah Engkau Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Jadilah kami menjadi terang Kristus, dan lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami Bapa. Engkau memberkati kami dengan kebaikan-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan. Terlebih persekutuan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengikut Kristus, membangun persekutuan kami dari waktu ke waktu. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah usaha kami Tuhan, diberkatilah Tuhan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, karena kami takut akan Tuhan, sehingga hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami terima penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkat yang tercurah yang Kau sediakan bagi kami, disediakan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu menyatu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.